Terimalah salam dharma dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Revita Wijaya. Pada hari ini saya akan memberikan dharma di sana dengan tema cara berdana yang mendatangkan manfaat yang besar. Secara universal, praktik memberi atau berdana dikenal sebagai salah satu keluhuran iman yang paling mendasar. Sesuatu yang membuktikan keluhuran iman seseorang dan kemampuan seseorang dalam mentranscender dirinya sendiri. Praktik berdana memiliki tempat dan pengertian khusus, yaitu sebagai fondasi dan hasil perkembangan spiritual seseorang. Berdana lebih berfungsi sebagai landasan atau persiapan yang memberi penekanan dan secara diam-diam menopang segenap daya supaya untuk membebaskan pikiran dari kotoran-kotoran batin. Praktik berdana juga unsur pertama dari 3 perbuatan berjasa. Unsur pertama dari 4 sarana yang memberikan manfaat bagi makhluk lain, dan unsur pertama dari paramita. Seperti halnya semua perbuatan baik, berdana akan memberikan kebahagiaan bagi pelaku baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Berdana menghasilkan manfaat di dalam kehidupan kita sekarang ataupun kehidupan kita yang akan datang, mau kita akan mengingat atau sadar akan kenyataan ini atau tidak. Dalam berdana ada 3 faktor yang menentukan besarnya jasa kebajikan itu, yaitu 1. Sifat dari motif pemberi dana. Niat dari pemberi sebelum, selama, dan sesudah berdana merupakan hal terpenting dari 3 faktor ini. Terdapat perbedaan yang sangat bisa terlihat oleh seseorang yang berdana kurang bijaksana dan yang berdana dengan ketulusan kebijaksanaannya. Berdana yang disertai dengan kebijaksanaan nilainya lebih tinggi daripada yang pertama. Kedermawanan yang dihubungkan dengan kebijaksanaan sebelum dan sesudah ataupun selama berdana tersebut merupakan jenis dana yang tertinggi. 3 contoh tindakan berdana yang bijaksana, yaitu 1. Berdana dengan pemahaman yang jelas bahwa menurut hukum karma tentang sebab dan akibat, tindakan kedermawanan akan memberikan hasil yang bermanfaat di masa kita yang akan datang, seperti kelahiran kita selanjutnya. 2. Berdana dengan kesadaran bahwa yang didanakan, si penerima dan si pemberi, semuanya tidak kekal. Dana dengan tujuan meningkatkan usaha agar menjadi tercerahkan. Motif terbaik dari berdana yaitu adalah niat bahwa tindakan berdana itu dapat mengantarkan kita untuk mencapai di mana. Bisa saja seseorang berdana hanya untuk mendapat pujian, mendapatkan nama baik, menjadi terkenal, atau karena takut tidak disukai oleh teman-temannya. Berdana seperti itu tidak akan membuahkan hasil yang lemah maupun hasil bermanfaat. 2. Kemurnian spiritual pemberi dana. Kemurnian spiritual pemberi dana merupakan faktor lain yang membantu menentukan sifat dari buah karma yang akan diterima. Makin mulia sifat penerima dana, maka akan semakin besar manfaat yang diterima oleh penerima itu. Praktik berdana juga bermanfaat walaupun diarahkan pada orang yang belum maju spiritualnya. Jika niat pemberi dana itu baik, walaupun si penerima dana tidak bermoral, si pemberi dana akan memperoleh jasa kebajikan. 3. Objek atau barang yang didanakan. Objek atau barang yang didanakan ini hendaknya halal, bersih, yang didapat sesuai dengan mata pencaharian yang benar dan bukan dari pekerjaan yang tidak benar atau merugikan orang lain, dan kita harus mendapatkannya dengan usaha yang benar-benar sungguh kita lakukan dengan baik. Karena kita harus mengalami akibat dari perbuatan yang telah kita perbuat, maka perbuatan baik yang akan kita lakukan akan mendatangkan akibat baik dan kebahagiaan, sedangkan perbuatan buruk yang kita lakukan akan mendatangkan hal yang jahat atau penderitaan bagi kita, dan sangat masuk akal bagi kita apabila kita ingin menciptakan perbuatan baik dan menciptakan banyak karma baik bagi kehidupan kita. Sang Buddha pernah menyatakan bahwa praktik berdana akan membantu usaha kita untuk membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran kotor, dan pemberian yang dermawan dengan niat yang baik akan membantu menghapus penderitaan dengan 3 cara. 1. Bila kita memutuskan memberikan milik kita kepada orang lain dengan ikhlas, sekaligus kita mengurangi kemelekatan kita pada objek itu, maka membiasakan
perbuatan berdana akan melemahkan faktor mental keserakaan yang merupakan salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan bagi kita. Maka kita harus bisa merelakan barang tersebut yang kita berikan dan tulus memberikannya kepada orang itu. Berdana dengan niat baik akan membuat kita terlahir dalam bahagia di masa mendatang di lingkungan yang cocok dan untuk bisa bertemu Buddha Dharma murni dan mempraktikannya. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, bila berdana merupakan dipraktikkan dengan niat agar pikiran menjadi cukup ulet untuk mencapai nibbana, tindakan kedermawan ini membantu kita mengembangkan sila, samadhi, dan panna langsung di masa kini. Ketiga tahap ini membentuk jalan mulai berunsur 8 yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan penyempurnaan sang jalan akan mengakibatkan padamnya penderitaan. Sekian Dharma Desana dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.